Halo semuanya, balik lagi nih dengan Babang Tampan di sini ya, tentunya di channel TMF96. Oh iya, pada kesempatan kali ini Babang akan berkolaborasi dengan Andreas Bauk dari channel Komentator Palsu. Untuk film kali ini Andreas Bauk akan membawakan film yang berjudul For the Emperor, di mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda mantan pemain baseball namun cedera di tangannya, sehingga dengan itu dia menjadi gelandangan. Tiba suatu saat hidupnya berubah haluan menjadi seorang gangster paling bengis di Korea. Penasaran kan gimana keunikan pembawaan narasi yang kocak dari Andreas Bauk? Ya udah, Andreas Bauk sok mangga dilajeng. Oke, terima kasih Babang Tampan. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Malam itu Kamis Wage 1987 Hijriah, segerombolan gangster dipimpin oleh seorang anak muda yang entah apa masalahnya tiba-tiba menyerang markas gangster lain dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Dibantu oleh beberapa pria yang mengenakan jas hujan, padahal gak hujan sama sekali, mereka merangsek masuk ke dalam hingga ke bagian ujung ruangan. Dan film For the Emperor pun dimulai. Scene kemudian mundur ke beberapa tahun sebelumnya, di mana kita akan bertemu dengan aktor utama kita namanya Lee Hwan. Awalnya dia adalah seorang atlet softball berbakat dan pernah membawa timnya menjadi juara liga softball antar RT di kampungnya. Namun gara-gara cedera bahu yang deritanya, dia mulai kehilangan tempat di tim inti dan nyaris gak pernah dipanggil lagi. Selain menjadi seorang atlet gagal, Hwan juga ternyata merupakan salah satu anggota bandar judi dengan bosnya yang bernama Carter. Tapi orangnya gak ada di sini. Ditemani oleh satu rekannya bernama Subad. Kerjaannya mengatur skor pertandingan. Masalahnya, si Subad ini tidak adil dalam pembagian komisi yang membuat si Hwan kecewa dan berniat ingin menghajarnya. Sialnya, baru saja beranjak dari kursi duduknya, polisi tiba-tiba datang dan menangkap semua orang yang ada di sana. Namun, sehari setelahnya, Hwan kembali dibebaskan oleh seorang pengacara bernama Jinwo. Jinwo mengaku bahwa dia disuruh seseorang yang tak mau disebutkan namanya untuk membebaskan Hwan. Setelah bebas, Hwan kembali ke tempat judi mencari si Subad untuk meminta komisi. Karena si Subad tak ada di sana, Hwan mengira kalau orang-orang ini telah bekerja sama dengan si Subad. Alhasil, keributan pun tak bisa dihindari lagi. Keesokan harinya, Hwan pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf karena telah salah paham dan berjanji akan mengganti seluruh biaya rumah sakit setelah dia punya uang. Ya, rupanya pria yang dipukuli Hwan ini bernama Kyung Soo dan dia adalah salah satu anggota geng Hwangge pimpinan Jung Sang-ha. Ini dia orangnya. Dilihat dari ekspresinya yang terus menatap Hwan, Sang-ha sepertinya tertarik dengan anak muda itu. Hingga ketika Hwan sedang tidur di lapang softball, dia kembali dijemput oleh anak buah Sang-ha. Sang-ha sendiri kini tengah ada sedikit masalah karena anak buahnya selalu gagal menagih utang pada seorang bandar ikan sepat bernama Rockpiece. Hwan yang baru datang pun ditawari pekerjaan untuk membereskan tukang ikan sepat itu. 은퇴한 건달이다. 우리 돈 닦아 쓰고 빼짜라 하고 있는 킹 오브 씹새끼지. 아이 중요한. 근데 돈보다 중요한 게 Sesampainya di TKP, Kyung Soo dan yang lainnya malah dihajar habis-habisan oleh Rockpiece yang akhirnya membuat si Hwan turun tangan juga.
Setelah melalui pertarungan yang cukup alot, akhirnya tukang ikan sepat itu tewas setelah si Huan memukul kepalanya dengan talenan ikan. Ya, inilah yang dinamakan senjata makan tuan. Selesai menjalankan tugas, Huan menolak menerima uang. Anggap saja itu adalah uang ganti rugi rumah sakit. Setelah kemarin, dia sempat salah paham. Sangha memberikan tawaran pada Huan untuk gabung dengan gengnya karena dia tahu kalau Huan sudah tidak punya lagi pekerjaan dan gagal jadi atlet. Huan tidak langsung menghayukan, malah meminta Sangha memberikannya waktu untuk berpikir. Mengingat hidupnya udah kayak si Hachi yang sebatang kara, ditambah masa depannya mulai suram gak puguh judul, akhirnya dia pun setuju. Singkatnya, Kyung-soo membawa Huan ke sebuah klub di mana klub tersebut adalah milik geng Hwang Jae juga. Jadi geng Hwang Jae ini selain mengelola bisnis pinjam uang, pinjol, Bang Emok alias rentenir, mereka juga mengelola beberapa klub malam di kota Busan. Di sana, si Huan bertemu dengan seorang madam bernama Yeon-soo, dan dari lirikan matanya si Huan terlihat menyukainya. 썰리나 사장님 인마 왔고 지키라고요 뭐 거적대기를 줘도 쫙 붙고. Meskipun beberapa anak buah si Sangha nampak gak suka dengan bergabungnya Huan, tapi mau gak mau mereka harus menerimanya karena Sangha sudah menganggap Huan sebagai bagian dari geng Hwang Jae. 잔 들어라. Keesokan harinya, Sangha menyuruh Huan untuk bekerja di bawah kepemimpinan Kyung-soo, menempelkan brosur di tempat-tempat orang biasa nongkrong dan melamun. Di sela-sela kesibukannya, Huan terus aja kepikiran dengan Yeon-soo, Madam Baheno yang saya yakin kalian juga pasti suka. Ya, saya juga suka kalau kayak gini ya. Selain itu, Huan juga sering membantu teman-temannya memanfaatkan keahliannya sebagai mantan tukang judi. 갑시다. 내가 대충 찍었어. Sangha yang mengetahui potensi Huan di bidang judi kembali menawari Huan agar mau mengelola situs judinya. Dan sebagai bonus atas kerja kerasnya selama ini, bosnya itu memberikan Huan sebuah mobil sebagai pentaris. 하고 댕기라. 삼각별이면 어딜 가도 대접 받을 기다. Pucuk dicinta ulam tiba, Huan akhirnya mendapat kesempatan untuk mendekati Yeon-soo setelah Yeon-soo mengajaknya pergi jalan-jalan besok hari. Keesokan harinya, Huan dan Yeon-soo jalan-jalan di pinggir pantai, tapi ketika Huan permisi untuk beli minuman, seorang aki-aki tiba-tiba mendekati Yeon-soo dan mengatakan perkataan yang tidak pantas diucapkan, apalagi seorang aki-aki yang sudah bau tanah kayak gini. Huan langsung ingin menghajarnya, namun keburu dihentikan oleh Yeon-soo. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya niat Huan yang sedari dulu ingin merasakan goyang patah-patahnya si Yeon-soo terlaksana. Sorry Roy, kita sensor ya. Setelah puas melakukan pengecrotan dengan Yeon-soo, Huan kini harus menghadap Sangha, di mana bosnya ini akan memperkenalkan Huan dengan Big Boss Hwang Jae yang tidak lain dan tidak bukan adalah si aki-aki kurang ajar tadi. Namanya Handuk. Waduh, gak nyangka ya, kirain copet, ternyata Big Boss. Ya, si Handuk ini selain sebagai pebisnis dan geremo, dia juga sangat dekat dengan para pejabat pemerintahan. Singkatnya, Huan semakin dipercaya oleh Sangha karena dia mampu meredam geng saingan mereka hingga semua uang hasil perusahaan pun dia yang ambil. Bahkan sekarang Kyung-soo pun bekerja di bawah arahannya. Begitupun dengan kisah pengecerotannya dengan Yeon-soo yang semakin mulus semulus paha si madam.
Sayangnya di tahun ketiga dia bekerja di Huangje Capital, Huan malah harus turun jabatan sementara karena media menyoroti sosoknya yang mantan seorang penjudi. Apalagi sekarang Huangje Capital tidak hanya bergerak di bisnis ilegal saja, tapi yang legal-legal juga mereka garap. Takutnya nama perusahaan tercoreng jika Huan masih memegang jabatan tinggi di perusahaan. Membuatnya kecewa dan sering bermalas-malasan. Seperti kejadian yang satu ini ketika Jung Ho menegur Huan karena dari pagi sampai malam kerjaannya judi melulu gak kerja-kerja. Kejadian itu Taemu laporkan pada Sang Ha dan Taemu memberi saran agar Sang Ha secepatnya menyingkirkan Huan. Tentu saja Sang Ha menolak karena Huan sudah menjadi keluarga Huangje. Masalah besar justru datang dari luar ketika saingan mereka yaitu Cutter baru bebas dari penjara. Si Cutter ini dulunya adalah tangan kanan Handuk juga, namun tersingkir karena Handuk lebih mempercayai Sang Ha daripada Cutter. Handuk sendiri sekarang tengah memanfaatkan situasi buruk antara Huan dan juga Sang Ha dengan mengomporinya agar Huan bisa menjalankan bisnisnya sendiri dan Handuk bersedia menjadi investornya. 돈 많이 벌고 싶다겠나? 그러면 맛보지 말고. Kedekatan mereka itu pun langsung tembus pada Sang Ha hingga Sang Ha memanggilnya untuk bicara empat mata saja. Sang Ha berkata bahwa setelah pelabuhan marina ini jatuh kepadanya, maka dia tidak akan memerlukan investor seperti Handuk lagi untuk membantu bisnisnya. Perkataan mengejutkan justru keluar dari mulut Huan ketika Huan jujur bahwa dia juga bercita-cita ingin mempunyai perusahaan sendiri meskipun awalnya dia harus disokong oleh seorang investor. 이것만 잘 성사되면 저것들이 우리 미래다. 내도 스폰서 하나 물어가 제대로 한번 써봐야 될 텐데. Kembali ke si Handuk yang lagi dinner dengan si Yeonsu. Yeonsu sih mau gak mau harus melayaninya karena dia memiliki utang yang banyak pada si Handuk. Nah, ini nih akibatnya bila makan pisang yang udah kepalang masak. Jadi enak. Merasa kasihan dengan pacarnya yang selalu pulang dalam keadaan lemas, Huan langsung meminta bosnya agar seluruh utang Yeonsu dialihkan kepadanya. Sang Ha pun memenuhi permintaan Huan, bahkan Yeonsu diperbolehkan meninggalkan pekerjaannya di klub jika Yeonsu mau. Sedangkan Jung Ho terus berulah dengan mengirimkan anak buahnya menagih utang di daerah kekuasaan Huan, membuat si Huan marah dan menghajar salah satu dari mereka. Di tempat lain, Handuk akan kembali menggelotorkan uangnya karena dia ingin membangun sebuah resort dan tambak Bangkong Korodok di pinggir pelabuhan ini. Namun ketika mau pulang, mereka malah dicegat oleh Cutter. Beruntung Taemo beserta anak buahnya keburu datang, membuat Cutter harus kabur karena pasukannya lebih sedikit. Handuk merasa kecewa karena Sang Ha dinilai kurang sigap dalam menghadapi situasi seperti ini. Alhasil Sang Ha melampiaskan kemarahannya pada Yeonsu karena gara-gara dia, Huan jadi berubah dan sering absen dalam bekerja. Menyuruh Yeonsu untuk tidak lagi menemui Huan. Dan atas peristiwa penghadangan tadi siang membuat Sang Ha mengerahkan semua pasukannya untuk balas dendam seperti kejadian di awal film. 받아라 존맹구 새끼야. 돌아난다고 정신 나가겠나? 십자수.
Namun alih-alih menemukan Cutter, Jung Ho malah berniat ingin membunuh Huan karena sejak lama dia tidak menyukainya. Tapi beruntung Huan lebih cepat menancapkan pisaunya ke perut Jung Ho. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Taemu dan segera melaporkannya pada Sang Ha. Sementara itu Huan langsung pergi ke rumah Hyunsu, namun si madam cantik itu tak ada di rumah, bahkan teleponnya pun sudah tidak aktif. Yakin bahwa Sang Ha telah menghabisi kekasihnya itu. Tapi dia masih dilema karena bagaimanapun juga Sang Ha adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Huan pun segera menemui Sang Ha, namun Sang Ha mengaku tidak tahu dan mungkin saja Hyungsu lagi dengan pria lain karena itu sudah menjadi pekerjaannya. Tak lama setelah itu Sang Ha bertanya apakah Huan sengaja menusuk Jung Ho. Huan berkata tidak. Taemu yang tidak percaya dengan perkataan Huan berniat ingin balas dendam, namun keburu dihentikan oleh Sang Ha. Bubar. 앞으로 할 일 많을 끼다. Sialnya ketika mau pulang Sang Ha malah dihadang oleh Cutter. Kyungsu yang melihat hal itu segera meminta bantuan pada Huan. Setelah Sang Ha tumbang, muncullah Huan dengan wajah jarang mandinya menantang Cutter untuk berduel. Awalnya Huan memang terlihat kewalahan, apalagi si Cutter yang notabene mantan tukang aduk pastinya lebih bertenaga dibanding si Huan. Untungnya karena si Huan ini adalah pemeran utama, ya pastinya siapapun lawannya dia pasti akan menang. Tak cukup sampai di situ, Sang Ha kemudian menyuruh Huan untuk mengubur Cutter hidup-hidup. Tapi sebelum malaikat Izrail menjemput nyawanya, Cutter sempat memperingatkan Huan bahwa sebenarnya dia telah dimanfaatkan oleh Sang Ha. Semua yang terjadi padanya mulai dari ditangkap polisi hingga dia dibebaskan kembali, itu semua sudah direncanakan oleh Sang Ha. Dalam artian, Sang Ha lah yang telah merubah Huan menjadi monster yang setiap saat harus menyembah kepadanya. Merasa kalau ucapan si Cutter itu ada benarnya, Huan langsung merencanakan sesuatu. Hingga ketika di acara peresmian pelabuhan Marina, polisi langsung menangkap Sang Ha. 지금부터 통화 금지. Ya, ternyata Huan menerima tawaran si Handuk untuk menyingkirkan Sang Ha sebagai kepala perusahaan. Dibantu oleh jaksa Jinwo yang membongkar semua arsip penggelapan dana dan juga pajak yang telah dilakukan Sang Ha selama ini. Tersingkirnya Sang Ha sebagai kepala perusahaan membuat Huan naik jabatan dan menjadi orang nomor 1 di perusahaan Huangje Capital. Selang beberapa tahun kemudian, Huangje Capital semakin maju, namun itu malah membuat si Handuk khawatir, takutnya si Huan mengkhianati dirinya. Apalagi sekarang si Huan jadi lebih dekat dengan politisi, dan salah satu polisi ini mengajak Huan kerjasama untuk menyingkirkan si Handuk. Huan menyempatkan diri untuk membesuk Sang Ha di penjara, dan Sang Ha mengaku tidak dendam sedikit pun pada Huan meskipun dia telah dikhianati. Karena Sang Ha tahu Huan telah salah paham kepadanya. Hanya saja dia memperingatkan agar Huan berhati-hati dengan Handuk karena bisa jadi Huan akan menjadi korban selanjutnya.
Huan pun sebenarnya sadar akan hal itu hingga ketika dia akan dikhianati, 아무래도 Huan telah mempersiapkan semuanya. Dan untuk kesekian kalinya, Mang Sasui alias Jaksa Jinwo berada di pihak orang-orang yang berani memberi bonus besar pada dirinya. 어디 팝콘 없나? Handuk akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan penyuapan kepada para politisi. Tak lama setelah itu, si penjilat ini kini mendekati Handuk di penjara dan berjanji akan mengeluarkan Handuk jika dia berani membayarnya lebih besar. Handuk meminta Jaksa Jinwo untuk membebaskan Sangha karena dia ingin memperbaiki hubungan dengannya. Handuk menyuruh Sangha untuk membalaskan dendamnya pada Huan, dan sebagai imbalannya dia berjanji akan mengembalikan posisi Sangha sebagai orang nomor satu lagi di Huangje. Sementara itu Huan merasa tenang setelah melihat Yonsu masih hidup, apalagi sekarang dia terlihat sudah menjalani hidupnya dengan normal tanpa menjual kemem ke pria hidung belang. Membuat Huan merasa bersalah karena telah salah paham pada Sangha. Di tempat lain, Sangha kembali ke Huangje Capital tanpa ada satu orang pun yang mempertanyakannya. Dia duduk di meja kerjanya sambil melihat papan nama Huan. Rupanya ketika melihat Huan sekarang, dia seperti melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. 금마한테 와 이리까지 하십니까? 내가 떠라. Kemudian Sangha mendatangi jaksa penjilat itu lalu kabar terbunuhnya Jaksa Jinwo sampai ke telinga Handuk sehingga menyuruhnya untuk segera membunuh Huan dan juga Sangha. Huan sendiri lagi berada di pelabuhan untuk mengontrol proyek resortnya. Lalu tiba-tiba seseorang menghampirinya, pura-pura minta rokok yang padahal dia berniat membunuhnya. Huan yang sudah tertusuk pisau masih berusaha untuk melawan, dibantu Sangha yang datang di arah berlawanan. Namun karena jumlah pasukan musuh yang begitu banyak, Huan dan Sangha malah berkali-kali terkena tusukan pisau mereka. Taemu dan yang lainnya coba membantu sehingga Sangha dan Huan ada kesempatan untuk melarikan diri. Di tengah lautan lepas sambil menahan luka di tubuh masing-masing, mereka sempat ngobrol dan ngudut bareng terlebih dahulu. Sangha sempat jujur juga bahwa dirinya sudah tertarik dengan Li Huan ketika Li Huan berani melawan anak buahnya padahal dia sendiri masih kecil. Sampai pada akhirnya ketika sudah selesai mengatakan semuanya, Sangha terlebih dahulu beda alam, disusul Huan yang koid juga setelahnya. Film pun tamat. Baiklah, itu tadi rangkuman seluruh alur film For the Emperor. Terima kasih buat TMF96 yang udah ngundang tim komentator palsu untuk singgah di channel Anda. Sukses terus buat TMF96 dan sampai jumpa. Adios, permios. Nah, gimana nih pembawaan dari Andreas Bauk? Cukup menggelitik dampal sampean kalian yang bau sikil kan? Oke, mungkin segini aja yang bisa Babang sampaikan. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih banyak kepada Andreas Bauk yang telah ikut serta bersedia untuk berkolaborasi dengan TMF96. Jangan lupa juga untuk mampir ke channel Komentator Palsu, karena sudah jelas channel Komentator Palsu merupakan channel alur film terbaik sehingga bisa menembus kancah Piala Oscar cabang Legok Hangser. Dan untuk video
saya juga sudah tersedia di channel Komentator Palsu. Linknya ada di deskripsi video ini dan di layar akhir ya. Saya Babang Tampan bersama Andreas Bauk mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.